Ini saya lagi di Turki nih. Nah, saya ada Blue Moose. Saya rencananya mau mancing di negara ini. Tapi sebelum saya mancing, saya mau muter-muter dulu nikmatin pemandangan sama wisata di kota Turki dulu. Penasaran banget kan? Jangan kemana-mana ya, tetap ikutin saya. Nah, sebelum pergi mancing, paling asik kita jalan-jalan dulu nih pemirsa, sambil melihat keindahan kota Istanbul yang sangat mempesona dan penuh sejarah. Dari sekian banyak destinasi wisata, salah satu yang menarik perhatian saya adalah masjid-masjid bersejarah serta istana Topkapi yang ada di pusat kota. Sasaran pertama adalah Masjid Hagia Sophia yang dibangun ribuan tahun lalu saat Istanbul masih bernama Konstantinopel. Selain bangunan luar yang sangat cantik, Anda akan terkejut melihat arsitektur bagian dalamnya. Uniknya, sebelum menjadi masjid, bangunan ini sempat menjadi gereja selama 1000 tahun. Hingga akhirnya saat ini resmi menjadi museum nasional. Tak jauh dari Hagia Sophia, saya juga dibuat takjub dengan keindahan The Blue Mosque. Dan tak ketinggalan istana Topkapi yang berdiri megah di tepi selat Bosporus, tempat kita akan memancing nanti. Sungguh pengalaman luar biasa berada di sini. Mudah-mudahan hasil pancingan kami juga seindah tempat-tempat yang saya kunjungi ini ya pemirsa. Sekarang kita ada di destinasi mancing pertama hari ini. Ya, tebakan Anda benar. Ini adalah jembatan Galata yang terkenal itu, Mas Bro. Nih, saya lagi ada di spot terkenal banget di Turki. Jadi di jembatan Galata di Selat Bosporus. Di sini nih warga Turki udah terkenal banget mancing. Dan pas banget hari ini weekend, hari Minggu, dari ujung sampai ujung jembatan full banget sama pemancing. Niatnya saya mau mancing juga di sini. Sekarang ini saya mau merhatiin dulu pakai umpan apa, jenis jorannya seperti apa. Kalau misalnya saya udah ngerti, udah tanggep, saya baru mau ikut mancing. Letaknya yang strategis membuat jembatan ini selalu ramai dipenuhi para pejalan kaki hingga para penggila mancing di Istanbul. Ada ikan apa ya kira-kira di spot tengah kota begini? Saya lagi ada di Selat Bosporus nih, di jembatannya Galata. Di sini emang ini banget, apa namanya, setiap hari tuh ada aja yang mancing di sini. Dan pas banget sekarang weekend, hari Minggu, jadi rame banget. Jadi jembatannya ini penuh banget sama pemancing. Jadi mereka dari jembatan mancing pakai joran kayak joran antena yang panjangnya minta ampun. Mancingnya dasaran, jadi pakai umpan ikan. Ada yang hidup kayaknya, kalau saya tadi ada umpan hidup, jadi ngoncer pakai live bait. Ada juga yang pakai daging-dagingan ya, jadi dipotong-potong, mereka ceburin pakai pelampung. Saya belum lihat ada yang strike sih dari tadi. Saya mau lihat dulu nih, ini rame banget. Rencananya sih juga mau mancing di sini. Waduh, ternyata pagi ini suhu di sini mencapai 3 derajat Celcius. Sepertinya saya harus ganti jaket dulu nih pemirsa. Nih, saya sama salah satu pemancing Turkinya ini. Jadi mancingnya dari atas jembatan Galata ya, jembatan Galata. Terus tadi saya lihat rangkaiannya, ternyata rangkaian itu ada beberapa kail. Terus ada beberapa umpan juga. Jadi umpannya pakai kurt namanya. Jadi kayak cacing tapi ada kaki-kakinya. Hidupnya di air dia. Jadi kalau saya lihat udah dapat 2 ikan sih, lumayan juga. Hawanya dingin banget, gila. Ya, strike bro.
Ternyata tak perlu menunggu lama untuk mendapat sebuah sambaran. Saya jadi semakin paham mengapa selalu ada orang yang ramai memancing di sini selama 24 jam setiap harinya. Meski bukan ikan besar, tapi untuk sekedar makan dan kepuasan memancing, ini sudah lebih dari cukup pemirsa. Seekor ikan jenis makarel kecil baru saja ia dapat dengan mudah. Rasa penasaran saya akhirnya terbayar lunas. Strike, bro! Wah, begini rupanya sensasi strike di Jembatan Galata. Benar-benar luar biasa pemirsa. Angin dingin yang sejak tadi terasa menusuk tulang hilang seketika. Nah, akhirnya nggak sia-sia juga saya punya arbitural. Saya dapat juga ikan keval. Aduh, sakit. Mari ketawain orang Turki. Gimana? Wah. Ini dia ikannya nih. Ikan yang melukai saya. Di Indonesia kita jadiin bukan umpan nih, tapi sini dimakan semua orang sini. Mancing mania, mantap! Duh, sejak tadi saya mencium aroma makanan yang cukup membuat lapar. Ternyata ini dia sumbernya. Selain menjadi ikon memancing di Turki, Galata Bridge juga menjadi pusat kuliner di Istanbul. Salah satu yang paling fenomenal adalah bulik ekmek yang dimasak dalam perahu bergoyang seperti ini. Yuk kita coba. Ini salah satu makanan khasnya Turki nih, jadi namanya balak ekmek. Jadi balak tuh ikan, ekmek tuh roti, jadi ikan yang dibungkus sama roti. Dan sini kalau misalnya pas jam-jam makan siang sampai pas jam pulang kerja rame banget, orang-orang nikmatin ini. Dan satu porsinya ini gede banget, nggak sanggup lah kalau orang Indonesia mah. Nih jenis ikan yang mau kita cari di sini namanya ikan uskumbru. Ikannya nggak terlalu besar, paling besar sekitar 50 cm-an. Nah, ntar kita mau mancing yang ini, tapi sebelumnya saya rasain dulu nikmatnya ikan ini. Ternyata untuk mencari spesies ikan cirokop yang saya makan di bulik ekmek ini, kita harus sedikit bergeser ke daerah Sarıyer. Let's go pemirsa. Pagi ini kita sudah tiba di Sarıyer. Daerah ini terkenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Turki. Seperti biasa, cuaca dingin menusuk tulang masih menemani kami. Nih, kami lagi ada di Sarıyer nih di Turki. Ini kalau misalnya di Indonesia kayak kampung nelayannya, jadi memang banyak banget kegiatan-kegiatan nelayan, yang kapal-kapal parkirnya juga banyak. Dan rencananya saya mau naik kapalnya dari sini nih, jadi saya mau mancing dari sini untuk dapetin ikan-ikan Turki. Ini katanya kayak masih pagi ya, padahal di sini baru udah jam setengah 11 siang, karena emang hawanya dingin banget. Emang pas mau masuk peralihan musim dingin, dan emang anginnya kencang banget yang bikin tambah dingin. Dan beberapa kali tadi hujan gerimis-gerimis. Mudah-mudahan ikannya tetap makan nih. Saya mau langsung, takut keburu kehabisan jam makannya. Nih, saya ditemenin sama dua teman-teman mahasiswa dari Indonesia nih. Ada Asmi sama Usama nih. Dua-duanya yang berjasa buat saya sampai sini nih. Yuk, ternyata di sini kita kendala bahasa ya. Jadi kemarin saya sama Andre, kita udah mau nanya-nanya orang, ternyata orang Turki nasionalismenya tinggi banget. Jadi jarang yang bisa bahasa Inggris. Saya berhubung ada teman-teman mahasiswa di sini, kita ketolong banget, kebantu banget komunikasi sama orang-orang di Turki.
Sayang sekali pemirsa, angin kencang dan cuaca yang tidak bersahabat membuat kami harus mengurungkan niat keluar dari Teluk Marmara untuk memburu tuna besar. Kapten Goksal dan ABK kapal Ali akhirnya membawa kami ke spot ikan cirokop yang cukup aman. Yuk langsung saja kita turunkan umpan. Jadi ternyata di sini beda musim, beda mancing juga, beda ikannya, beda targetnya juga. Jadi ini karena musim ini ikannya nggak terlalu besar ya kita mancing. Nah, kalau di Indonesia nih kita ngotrek nih. Kalau di Indonesia kita nyari umpan, di sini ternyata mancingnya begini. Suhu yang semakin dingin dipadu angin kencang membuat bibir saya terasa beku. Kayak remote banget di sini. Ini apa namanya? Udah anginnya kenceng banget, kitanya dingin banget, terus arusnya juga lumayan kuat. Jadi saya mau coba nambah pemberatnya biar bisa ke dasar. Dan tadi kita coba ngotrek, nggak pernah nyampe dasar. Ini nggak ada kabut. Coba lagi ya. Cari ikan kembung. Namun saya melihat kedua rekan saya Asama dan Azmi terus berusaha sekuat tenaga demi mendapatkan sebuah sambaran. Wah, rasanya penasaran, mantap. Ini kalau menurut Yoksal. Mr. Yoksal nih orang Turki, emang waktu mancingnya tuh emang pagi sampai jam-jam 10. Nah, 10 sampai jam 3 sore itu ikan agak kurang makannya. Nah, dari jam 3 sampai jam 6 itu katanya ikan mulai makan lagi. Jadi emang nih saya sekarang jam 1. Jam 1 aja masih kayak subuh ya di sini. Jam 1 aja kayak masih jam 6. Di jam 1 emang ikannya emang agak susah. Jadi harusnya kita istirahat dulu, kita agak santai dulu mainnya. Jadi ntar kalau udah agak sorean kita ulang lagi, kita mancing lagi. Tapi namanya usaha, siapa tahu kita ada hasil. Dari depan kapal, salah satu ABK bernama Ali akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Strike, bro! Ya, meski hanya ikan kecil, tapi ini adalah hal yang patut kita syukuri di tengah cuaca yang tak bersahabat. Inilah ikan cirokop yang tadi saya bicarakan. Ikan ini sejenis makarel namun tidak bisa mencapai ukuran di atas 1 kg. Kalau kita kayak ikan kembung kali ya, sama karena hampir sama, tapi ini di sini namanya cinakop. Bedanya ikan kembung ada garisnya ya, ini enggak. Terus ikan ini itu juga punya ini sayapnya warnanya kuning. oh ya, sayapnya warna kuning, hampir sama juga kayak ikan kembung. Sayapnya warna ini ciri-cirinya si cinakop ini katanya stripnya sampingnya ini warnanya kuning. Terus ikan ini enaknya diolahnya kalau menurut orang sini digoreng, Kasih bumbu atas. digoreng kasih bumbu. Kalau orang Indonesia digoreng kering pakai nasi hangat, pakai sambal nih, mantep banget nih karena di sini cuacanya dingin banget. Aduh kacau, gawat. Ini dingin banget. Oh ini udah wah gila, ini udah bersyukur banget dapat ikan ini karena susah banget kita mancingnya dari tadi. Kita udah hampir 5 jam di sini mancing, baru dapat 1 ikan ini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, mantap. Kejar lagi si cinakop ini. Oke. Sepertinya kali ini kami harus puas dengan perolehan seekor ikan cirokop pemirsa. Ini cuacanya nggak menentu nih. Ini tiba-tiba hujan deras banget nih di lautnya nih. Ini emang sulit banget mancingnya kali ini. Jadi cuacanya tuh berubah-berubah, nggak menentu. Sebentar-bentar panas, tiba-tiba langsung hujan. Agak kesulitan juga nih kita mancing kali ini. Agak sulit. Berkali-kali berpindah spot serta memancing di tengah cuaca ekstrim merupakan bagian dari usaha keras kami hari ini. Apa boleh dikata nasib berkata lain?
tempat mancing ini spotnya udah keren banget nih, diapit dua benua Eropa sama Asia ya, karena emang Turki ada bagian yang masuk ke Eropa, ada yang masuk ke bagian Asia, tapi emang masuk ke Eropanya sedikit ya, cuma 3%. Sisanya semuanya bagiannya ke Asia Timur ya, Asia Timur ya. Asia. Oke. Kita agak sulit juga, banyak pemancing juga, jadi kita juga rebutan sama kapal-kapal jaring, nelayan-nelayan yang di sini nih. Jadi kapal jaring-jaring ini deket banget ngejaringnya dari daratan, kelihatan banyak banget, jadi mereka nurunin jaring besar tuh buat nangkap ikan. Kesan kita agak sulit mancingnya, dingin banget. Tiba-tiba teman saya Kapten Goksal yang sejak tadi juga pusing mencoba menghibur kami dengan meminta ikan kepada kapal nelayan. Ide yang bagus, Kapten. Ternyata pria asal Sarrier ini ingin membuatkan kami bulik ekmek ala nelayan. Sambil bernyanyi, ia terus membuat suasana menjadi hangat seketika. Ikan-ikan besar nan eksotik boleh lolos dari umpan pancing kami kali ini. Tapi rasa persaudaraan sobat mancing mania di Turki ini benar-benar membuat kami merasa bahagia. Di sini sama aja sih kayak di Indo ya, atau di mana-mana kalau ikan seger. Joget dulu nih, joget dulu.